Pemirsa, pengetatan pintu masuk Indonesia baik darat, laut, dan udara terus dilakukan. Hal tersebut guna menekan penyebaran COVID-19 varian Omicron yang diketahui lebih mudah menular dibanding varian sebelumnya. Karantina pelaku perjalanan luar negeri 10 hingga 14 hari akan terus diberlakukan dengan aturan yang lebih ketat. Pemerintah telah menyiapkan skenario antisipasi untuk menghadapi lonjakan kedatangan pelaku perjalanan internasional yang diperkirakan akan terjadi pada awal tahun depan. Selain menyiapkan karantina, pemerintah juga tengah menyiapkan Bandara Juanda Sidoarjo sebagai alternatif pintu kedatangan luar negeri. Kementerian Kesehatan mendeteksi sebanyak 46 kasus Omikron di Indonesia, 98% merupakan imported case. Awal tahun 2022 diperkirakan 5.000 orang pelaku perjalanan internasional kembali ke Indonesia. Pemerintah memperketat pintu masuk ke Indonesia. Hasil pemeriksaan whole genome sequencing Badan Litbangkes 25 Desember 2021 mendeteksi sebanyak 26 kasus Omikron yang merupakan imported case. Di antaranya 25 warga negara Indonesia yang baru pulang dari Malaysia, Kenya, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Malawi, Spanyol, Inggris, Turki, dan 1 orang warga negara asing asal Nigeria. Sementara 1 kasus positif merupakan tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet. Dengan tambahan kasus ini, total kasus terkonfirmasi Omikron di Indonesia sudah 46 kasus sejak pertama kali dilaporkan pada 16 Desember 2021. Kasus Omikron tersebut terdeteksi saat para pelaku perjalanan internasional tiba di Indonesia dan menjalani karantina 10 hari. 98% kasus Omikron berasal dari perjalanan luar negeri. Akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan, memang menyulitkan, tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu, yang memang kemarin jalan ke luar negeri. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisinya baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina kedatangan luar negeri untuk warga negara Indonesia akan kita perketat. 98% kasus Omikron adalah terjadi karena orang-orang kita pulang dari luar negeri. Saat ini sebagian besar menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet dan sebagian lainnya di RSPI Sulianti Saroso. Pemerintah menyiapkan sejumlah tempat karantina untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian baru Omikron. Ya, kalau tadi lokasi karantina sudah kita minta untuk segera disiapkan ya. Jadi secara bertahap kita siapkan karena sampai hari ini masih cukup, tapi kita sudah membuat persiapan-persiapan manakala keadaan ini memburuk. Karena di Amerika saya lihat Omikron sudah sangat menjalar, barusan saya dapat berita. Itu sebabnya sekali lagi yang paling penting buat kita tuh menahan sebanyak mungkin atau menyaring sebanyak mungkin orang yang datang dari luar negeri. Untuk tidak masuk ke dalam negeri membawa masalah. Beberapa kasus terdeteksi setelah mereka menjalani lebih dari 3 hari dalam masa karantina. Ini menunjukkan karantina 10 hari adalah durasi yang tepat untuk mencegah pasien dengan Omikron menulari pihak lain di luar fasilitas karantina. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan mengenai aturan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Ya, aturan karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri atau pelaku perjalanan luar negeri PPLN, diantaranya pekerja migran Indonesia, PMI atau pelajar, mahasiswa, atau pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri, menjalankan karantina di fasilitas karantina pemerintah. Wajib melakukan tes PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan bagi WNI di luar kriteria tersebut dan bagi para WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan keluarga harus menjalankan karantina di tempat akomodasi atau hotel karantina. Wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri. Alternatif tambahan kapasitas fasilitas karantina pemerintah ada di Rusun Pulau Gebang dan Mogot dan LPMP dengan kapasitas sebanyak 3.612 orang. Sedangkan untuk karantina di hotel swasta total kapasitas sebanyak 16.588 kamar.
Pemirsa, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri akan dilakukan untuk mencegah kebocoran di bandara maupun tempat karantina. Untuk lebih jauh, kita akan berbincang melalui sambungan telepon bersama Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mbak April. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Heri, boleh update terkini jumlah kasus Omikron per hari ini? Apakah ada tambahan, Pak? Ya, sampai hari ini ada 46 terkonfirmasi positif Omikron ya, di mana 44 diantaranya merupakan kasus import, yaitu dari para pelaku perjalanan internasional. Ada 2, yang satu adalah kasus pertama, kemudian ada yang 2 itu ada penularan salah satu petugas kesehatan di Rumah Sakit Wisma Atlet. Berarti total ada berapa, Pak, kasus Omikron per hari ini? Pak Heri? Pak Heri? Pak Heri? Pak Heri masih bisa mendengar suara saya, Pak Heri? Baik, pemirsa, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi bersama Pak Heri. Kita coba hubungi lagi Pak Heri. Bisa mendengar suara saya, Pak Heri? Baik, kita akan terus mencoba Pak Heri untuk mengetahui update terkini dari perkembangan varian Omikron di Indonesia. Sebelumnya ini pemirsa ada informasi meski Omikron sudah masuk Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tidak panik. Presiden juga mengingatkan seluruh pihak tetap waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omikron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Baik, pemirsa, kita sudah terhubung kembali bersama Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Pak Heri, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Mbak April, mohon maaf tadi terputus. Baik, Pak Heri, ini betul ya, per hari ini berarti masih 46 kasus varian Omikron COVID-19 yang ada di Indonesia atau ada tambahan, Pak? Iya, masih 46, tentu saja ada beberapa yang probable menunggu hasil dari genome sequencing yang oleh Litbangkes. Baik, adanya 46 kasus positif Omikron di Indonesia itu berarti banyak sekali kemungkinan tambahan dari kasus ini, Pak. Seperti apa tracingnya? Ya, kalau lihat karakternya sih kemungkinan itu selalu terbuka, tetapi makanya tracing harus benar-benar kita intensifkan dan kita bersyukur juga ya dalam situasi seperti sekarang ini semua pelaku perjalanan itu masih dalam pemantauan yang pertama, kemudian yang kedua adalah semuanya juga dirawat secara terpusat karena kebetulan 44 orang tadi adalah para pelaku perjalanan dirawat di 2 tempat di Wisma Atlet sama di Rumah Sakit Salianti Saroso. Ini yang mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk melokalisir penularan, tetapi tentu saja kewaspadaan itu harus tetap kita jaga ya. Kita melakukan tracing ke semua kontak erat
bahkan siapapun yang memang punya jejak rekam berhubungan dengan pasien, dan kebetulan sebagian pasien itu juga sudah dengan gejala ringan ya, sebagian besar, dan kemudian bahkan diantaranya sudah negatif. Jadi mereka diharapkan ini juga situasinya akan membaik ke depannya. Adanya satu nakes yang terkonfirmasi varian Omikron ini, Pak Heri. Apakah tertular dari pelaku perjalanan luar negeri? Ya, karena nakes ini kan ada di Wisma Atlet yang merawat pasien ya, yang baik yang probable maupun yang mereka positif Omikron. Jadi kan peluang tertularnya itu juga ada. Makanya kemudian dari sisi pengamanan kerja mereka juga harus ditingkatkan karena memang karakter penularan Omikron ini yang lebih cepat dan mungkin caranya berbeda dengan yang di sebelumnya. Tapi tentu saja sebagaimana disampaikan Presiden tadi bahwa bukti keparahan dari orang yang terinfeksi ini kan belum terlihat ya. Jadi mudah-mudahan ini cukup menjadi pertanda baik, kendati penularannya cepat, tetapi penanganannya lebih mudah. Itu akan jauh menjadi bekal kita ke depan. Baik, Pak Heri, terkait adanya informasi pasien Omikron yang tidak menjalani karantina dan meminta dispensasi, ini seperti apa Pak penjelasannya? Iya, ini seharusnya memang tidak boleh dilakukan, tetapi memang pasien yang bersangkutan ini diketahui positif setelah dia menyelesaikan masa karantina di sebuah hotel. Ketika kemudian genome sequencing-nya ketika dia sudah di luar menyatakan dia adalah varian Omikron, maka kemudian karantinanya ditambah. Makanya itu kemudian karantina yang bersangkutan itu ditambah dan dijamin dilakukan di rumah. Dan kita juga melakukan tracing juga ke anggota keluarganya, ada 10 atau 11 orang dan mereka juga sudah negatif. Pasien yang bersangkutan ini juga sudah negatif, Mbak April. Jadi diperbolehkan ya Pak setelah melakukan karantina yang bagaimana sebelumnya sudah ditetapkan positif Omikron untuk karantina mandiri di rumah? Belum. Jadi ketahuan positif mereka tuh diketahui positif itu ketika dalam masa karantina. Kemudian ketika dia dia selesai karantina itu bahkan sudah negatif. Tetapi kemudian ketika hasil genome sequencing-nya ketika dia sudah di rumah itu dinyatakan Omikron, maka dilakukan penambahan masa karantina dan itu dilakukan di rumah dan yang bersangkutan juga sudah sembuh. Kemudian ada kontak erat juga di situ ya, kita lakukan tracing dan ada 10 atau 11 orang mereka juga negatif. Jadi mudah-mudahan ini akan bisa dilokalisir dan kasusnya sudah selesai. Jadi saya perjelas lagi Pak Heri, berarti oknum ini atau kasus yang terjadi ini adalah sudah ditetapkan Omikron setelah melakukan karantina di rumah, begitu ya Pak? Iya, benar. Jadi tadi agak putus-putus, Mbak, boleh diulang sedikit? Berarti kasus yang diinformasikan melakukan karantina mandiri atau lolos dari Wisma Atlet ini sudah sudah melakukan karantina mandiri di rumah, begitu ya Pak ya? Halo Mbak April. Baik, Pak Heri, halo, Mbak bisa April. mendengar suara saya Pak? Halo. Baik, sepertinya ada gangguan telekomunikasi dengan Pak Heri. Pak Heri, terima kasih banyak sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Pak Heri, salam sehat selalu. Pemirsa, kami kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.